Sesaat lagi Anda menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 5 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim bi qawlihi ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa televisi Batam TV dan pemirsa Stay Ibnu Sina Batam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin merupakan kalimat tanda puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kalimat yang paling pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa kita bersalawat, kirim salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita ada pegangan untuk hidup dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. 17 Ramadan merupakan hari yang sangat bersejarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Makanya disebut dengan Nuzulul Quran, yang bersampailah dengan 17 Ramadan. Tetapi dalam implementasinya ketika berbicara tentang turunnya Al-Quran, itu 2 kali Al-Quran diturunkan. Yang pertama minal lohil mahfuz ila baitil izzah, artinya dari lohil mahfuz ke langit. Ini periode yang pertama. Lalu kemudian periode yang kedua, minal baitil izzah kepada Rasulullah SAW. Inilah yang terjadi pada malam 17 Ramadan yang kita sama-sama sebagai umat muslim memperingatinya setiap 17 Ramadan. Jadi predesesinya 2 kali diturunkan. Lalu kemudian Al-Quran sebagai kalamullah, mu'jizat yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam, maka dikatakan sebagai mu'jizat. Sebagai mu'jizat karena banyak hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran kita tidak mengetahuinya. Tetapi dengan membaca Al-Quran, dengan menelaah Al-Quran, dengan mengkaji, mendalami kandungan-kandungan Al-Quran, kita bisa mengkaji, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kandungan-kandungan Al-Quran yang pernah terjadi di permukaan bumi ini. Contohnya, bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kita sama sekali tidak tahu. Tetapi dengan kandungan Al-Quran, kita bisa mengetahuinya. Olehnya itu, pada diri manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersenjatai apa yang disebut dengan akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Kenapa? Karena menurut para ulama, manusia dan jin itu ada yang namanya akal pada diri mereka. Pertanyaannya, cukupkah dengan akal? Ternyata tidak. Olehnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apa yang disebut dengan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk.
bagi manusia yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Olehnya itu, sekali lagi bahwa pada diri manusia ada yang namanya akal, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, maka dalam hal ini akal wajib mengikuti apa yang menjadi ketetapan Al-Quran. Karena kita harus hati-hati apa yang menjadi konsep daripada Mu'tazilah yang mengatakan lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib akal mengikuti apa yang menjadi ketetapan Al-Quran. Artinya apa? Akal, secara akal boleh dikata apabila kita berpegang teguh sama akal, pasti kita bertolak belakang, pasti kita berbeda pandangan. Mungkin saja saya mengatakan itu baik, saudara-saudara mengatakan itu tidak baik. Tetapi apabila Al-Quran mengatakan itu baik, ini adalah perintah, maka wajib kita mengikutinya. Apabila Al-Quran mengatakan tinggalkan, maka wajib kita tinggalkan. Maka dalam hal ini, akal wajib mengikuti Al-Quran. Olehnya itu, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk pada umat manusia, karena Al-Quran bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Olehnya itu, kami dari seluruh Sivitas Akademika Stay Ibnu Sina Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay Ibnu Sina Batam, profesional dan religius. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 5 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Raih kemuliaan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mantapkan ibadah di bulan suci untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Untuk mendapat pintu maghfirah yang begitu lebar. Lentera Ramadan Jilid 5 hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam.